Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up mate? Welcome back with me Ahmad Syahid. Dan sekarang saya sudah berada di Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo, Kampung Jawa Tondano. Alhamdulillah bersama saya sudah ada tamu-tamu yang spesial datang ke masjid ini jauh-jauh dari Yogyakarta dan juga dari Kota Bitung. Ada Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid dari Pondok Pesantren Al-Hadid, Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Dan ada Ustadz Rio Effendi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, sekarang beliau-beliau ini sedang dalam agenda safari dakwah ya Ustadz. Dan mungkin Ustadz Rio bisa menceritakan kegiatan yang sedang dijalankan ini dan sudah kemana aja Ustadz. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pemirsa ya. Memang agenda kami yang paling utama di sini adalah merupakan pembinaan mu'alaf, dan pembinaan mu'alaf ini yang saat ini kita konsentrasi kita lakukan di Kota Bitung ya, dengan melakukan pelatihan dai untuk para pembina mu'alaf yang memang berbasiskan masjid. Nah, sehingga memang menuntut kami untuk harus bisa membina para mu'alaf-mu'alaf ini agar menjadi mu'alaf-mu'alaf yang secara pemahaman akidahnya, ibadahnya itu benar-benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam itu sendiri. Dan kemarin kita sudah melakukan pelatihan dai yang dihadiri oleh para imam, para penyuluh agama, dan juga silaturahmi mu'alaf yang 100 lebih itu ya kalau dihitung kemarin itu yang hadir, alhamdulillah. Dan ini baru tahap awal, tahap awal, karena insya Allah ke depan nanti itu kami akan melanjutkan dengan materi-materi pembinaan mu'alaf itu sendiri yang akan diberikan kepada para imam-imam dan para penyuluh agama itu sendiri, sehingga mereka mampu membimbing dan menjaga akidah umat Islam dari hal-hal yang bisa memurtadkan. Itu mungkin yang saat ini dilakukan, dan alhamdulillah hari ini kita jalan-jalan ke Tondano. Alhamdulillah. Dan saya sempatkan mampir ke masjid yang bersejarah ya, Masjid Al-Falah, Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo. Di sini sekaligus selain kita sebagai melihat atau nampak tilas daripada perjuangan dakwah para pendahulu kita, pahlawan kita Kiai Mojo, kita juga bersilaturahmi dengan warga masyarakat jamaah daripada Masjid Agung Al-Falah ini, yaitu dikenal dengan Jawa Tondano. Jawa Tondano. Iya. Jawa Tondano. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Alhamdulillah, masya Allah, semoga dilancarkan Ustadz acaranya dan juga bisa dimudahkan dalam perjalanannya. Nah, mungkin sedikit Ustadz, kira-kira apa sih problematika yang sering ditemui ketika di lapangan, terutama berkaitan dengan saudara-saudara kita dari mu'alaf ini sendiri, dan semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Memang pertama, ketika mereka masuk Islam, memang perlu kita sadari ya, tidak gampang untuk memilih pindah agama dari satu agama ke agama yang lain. Pasti tantangan dari keluarga, tantangan dari teman-teman sekitar, ya dikucilkan, itu saya pikir hal yang biasa terjadi. Sehingga kita harus mampu membackup mereka, apalagi dalam hal-hal perkara seperti itu, ada yang diusir dari rumah gitu. Namun dalam hal ini tetap kami mengajarkan kepada mereka bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sekalipun diperlakukan seperti itu, tapi kewajiban mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka itu tetap ada. Iya. Gitu. Sehingga mereka walaupun diperlakukan seperti itu, mereka menunjukkan sebagai seorang muslim mereka berbakti. Mereka selalu tetap menghubungi, tetap bersilaturahmi, komunikasi dijaga dengan orang tuanya, sekalipun mungkin sempat awal-awalnya kena marah, tapi alhamdulillah lama kelamaan ya orang tua di mana ya ketika anaknya tetap berkomunikasi dengan baik, pasti ya menerima juga gitu. Dan ini alhamdulillah kasus demi kasus yang problematika di mu'alaf ini bisa terselesaikan dengan tidak perlu harus ada permusuhan. Dan kita menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama damai, agama yang penuh kasih sayang, dan agama yang senantiasa selalu menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Itu yang problematika yang pertama gitu. Yang sementara problematika yang kedua yang kami hadapi, memang banyak sekali mu'alaf-mu'alaf juga ini yang belum terbimbing. Yang belum terbimbing ini mungkin dari faktor ya kemarin sempat banyak sekali curhatan dari para imam. Rata-rata mereka masih belum tahu bagaimana metode polarisasi pembimbingan mu'alaf ini. Makanya pelatihan dai kemarin itu alhamdulillah mereka diberikan sebuah pemahaman, pengetahuan tentang bagaimana cara
untuk membimbing para mu'alaf ini mulai dari persahadatan sampai untuk menuntaskan baca tulis Quran dan juga bacaan-bacaan sholat beserta yang lain-lainnya gitu. Dan ini sekarang akan berbasis di masjid. Iya. Sehingga imam masjid itu sendiri menjadi pembina mu'alaf. Tidak lagi cuma sekedar disyahadatkan selesai dilepas begitu tapi saja. Dibimbing juga ya. Dibimbing juga gitu. Mulai dari toharonya, ibadahnya, bahkan sampai mereka bisa baca Quran. Bahkan kita juga mendampingi dari sisi perekonomian mereka gitu. Kenapa? Karena memang banyak juga yang setelah menjadi mu'alaf ya ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang untuk keamanannya dia harus terpaksa keluar dari kampungnya. Itu kami siapkan tempat dan kami juga siapkan untuk modal buat dia berusaha sehingga ada penghasilan untuk menghidupi diri mereka gitu. Baik, semoga ini bisa dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan bisa sustain terus dan bisa diteruskan para dai-dai ini. Saya ingin ke Ustadz Yusuf Ismail Hadid. Tadi kan sempat memberikan kajian juga sedikit tentang penguatan tauhid, penguatan akidah. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti apa, Ustadz? Ya, ini pertama gini menarik. Makanya kita ini di sini mewakili Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Ya, namanya juga Yayasan Pembina Mu'alaf. Memang seperti yang tadi Ustadz sudah sampaikan, memang misi kita adalah yang paling utama untuk pembinaan para mu'alaf. Ya. Nah, kita tahu bahwa namanya mu'alaf ini, kenapa mereka jadi mu'alaf? Karena memang ada permasalahan teologis, ya kan, di diri mereka yang harus diselesaikan. Yeah. Dan permasalahan teologis itu adalah itu tadi ya. Jadi ketika dia sebelum jadi Islam, dia tidak mengenal yang namanya tauhid itu seperti apa, ketauhidan itu seperti apa. Nah, ini yang kita tanamkan sama mereka. Karena yang namanya Islam itu istislam bit tauhid kan gitu ya. Islam itu tidak disebut yang Islam kalau dia tidak bertauhid kepada Allah. Artinya apa? Dia menjaga ya ketauhidannya kepada Allah dan dia belajar tentang makna tauhid itu yang sebenarnya. Allahu ahad kan ya. Allahus samad kan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan tauhid paling dasar ya, yang ada di Al-Qur'an di surat Al-Ikhlas. Makanya itu yang pertama kita tanamkan supaya apa? Ketika dia bertauhid, dia merasakan betul-betul eksistensi Allah dalam hidup dia. Ketika dia masuk ke dalam agama tauhid, ya, dia sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia jadi Islam itu kan maknanya adalah berserah diri kepada Tuhan yang esa. Nah, jadi itu ya, makanya kemudian misi dakwah kita adalah bagaimana mensiarkan tauhid kepada para mu'alaf. Kemudian khusus kepada umat Islam, ya, bagaimana yang pertama kita tanamkan satu prinsip yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ya. Iya. Ini penting kenapa? Karena kita tahu bahwa problematika umat Islam ini kan di internal sesama umat Islam yang dari lahir aja sudah terkotak-kotak, ya, terpecah-pecah lah ya. Nah, sekarang ada saudara baru nih, ya, kaum mu'alaf nih kan. Yeah. Kita anggap kaum nih kan, ya. Berarti ini kan keberadaan mereka ini, keberadaan kaum mu'alaf ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Ini kenapa? Karena mu'alaf datang ini pasti bawa masalah. Tuh tadi udah cerita ya kan, masalah ekonomi, masalah sama sosial, sama keluarganya ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus bagaimana mereka yang datang masuk Islam, ya kan, sama-sama agamanya sudah Islam, yang katanya Islam itu bersaudara kan gitu ya. Nah, kemudian bisa diterima, ya kan, bisa hidup rukun, guyup bareng sama saudara-saudara muslim yang lain. Nah, ini sebabnya makanya kemudian kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang muslim dari lahir, bagaimana kita bisa hidup rukun ya bersama dengan para mu'alaf ini. Ya, jadi bisa menerima mereka sebagai saudara muslimnya, kemudian bisa mengusung ukhuwah Islamiyah yang selama ini jadi kebanggaan kita, termasuk saudara-saudara mu'alaf ini sudah termasuk di dalamnya, ya, masuk bagian dalam ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Baik, ini menarik sekali tentang ukhuwah Islamiyah. Bahkan jangankan dengan saudara-saudara kita para mu'alaf, bahkan kadang saudara-saudara kita yang memang sudah muslim di awalnya itu sering terjadi kemudian perpecahan, misalnya. Padahal terkadang itu pada hal-hal yang khilafiyah gitu, sesuatu yang wajar terjadi perbedaan. Bagaimana kemudian kita menyikapinya, Ustaz? Kadang kita cuman berbeda kunut dengan tidak kunut saja itu sudah tidak tegur sapa gitu.
Nah itu bagaimana kita menanggapinya atau menyikapinya Ustadz, seperti apa? Ya sebetulnya Islam ini kan tidak ada yang apa namanya itu, maksudnya tiap masalah yang ada di Islam ini tidak mungkin tidak ada solusinya. Ya. Dan solusinya pasti udah ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih kan gitu ya. Kita yakin itu. Sehingga yang tadi terjadi itu ya bagaimana perpecahan di tengah umat ini sebetulnya karena kurang pemahaman ya. Kurang pemahaman kepada setiap yang disampaikan Allah dan Rasulullah SAW. Misalnya contoh kata ukhuwah Islamiyah. Ini kan pengertiannya cuma diterjemahkan persatuan Islam cuma itu aja. Iya. Persaudaraan Islam cuma itu aja. Tapi nggak pernah digali maknanya. Misalnya contoh maknanya gini. Kata ukhuwah itu oke, artinya misalnya persaudaraan gitu ya. Islamiyah berarti kan persaudaraan dalam Islam. Artinya apa? Ketika kita menyatakan diri bersaudara, ya kan? Karena di dalam Al-Quran itu kan dikatakan surat Al-Hujurat innamal mu'minuna ikhwah gitu ya. Setiap sesungguhnya yang namanya orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kita bersaudara karena apa? Karena Islam ini kan gitu. Jadi kita bersaudara ini bukan karena kita satu suku, ya kan? Bukan bersaudara karena kita satu nasib, bukan bersaudara karena kita misalnya dari fam yang sama, bukan. Tapi bersaudara kita itu karena kita adalah Islam, kan gitu. Ini yang kurang dipahami. Sehingga seharusnya yang namanya ukhuwah Islamiyah itu harus di atas ya. Harus di atas dari perbedaan-perbedaan tadi. Iya. Ya, harus ditaruh gini gampangnya. Ikhtilaf itu ya, yang namanya khilafiyah itu gitu ya. Itu harus didudukan di bawah ukhuwah Islamiyah. Ini baru selesai. Selama ikhtilaf ini atau khilafiyah ini tidak ditundukkan atau tidak ditaruh di bawah ukhuwah Islamiyah, ini kan jadi masalah. Sebetulnya nggak di situ aja problemnya. Kalau umat Islam ini ya membuang egonya gitu ya, kemudian memahami bahwa masalah khilafiyah ini harus ditundukkan di bawah ukhuwah Islamiyah, damai sebenarnya. Nah, permasalahannya kan kadang-kadang kita ini tidak mau mendudukan masalah perbedaan-perbedaan pendapat ini di bawah ukhuwah Islamiyah. Yang ada akhirnya ana khairu minhu kan gitu ya. Ya jadi ego ya. Nah, penyakit setan muncul kan gitu ya. Asobiyahnya muncul ya kan. Muncul hakimiyahnya. Saya merasa paling benar, lebih parah lagi takfiriyah kan ya. Mengkafirkan orang. Nah, ini untuk min dzalik. Ini problem di situ gitu. Ya. Jadi harus menempatkan ukhuwah itu di atas segala perbedaan-perbedaan. Karena perbedaan pandangan itu kan sesuatu yang wajar sebenarnya. Dan itu juga rahmat. Iya, betul. Dan wah ini luar biasa sekali dan saya ini seringkali kan terjadi ini yang seringkali diacuhkan di tengah-tengah kita juga, dan semoga dengan menonton ini dengan pesan-pesan ini juga bisa tersampaikan dan bisa diambil manfaatnya. Amin. Oleh teman-teman. Terima kasih banyak Ustadz waktunya. Setelah ini mungkin ada kegiatan apa Ustadz? Kita ini masih ada malam ya, masih ada di masjid Asyuhada Giper ya, air hujan. Di situ kita akan mengukuhkan atau mengikrarkan ya, mereka akan mengucapkan ikrar meresmikan masyarakat Muslim yang ingin berada dalam satu persatuan ya, dalam ukhuwah Islamiyah persaudaraan untuk bagaimana memperjuangkan Islam di Kota Bitung. Insyaallah. Gitu. Dan insyaallah mudah-mudahan ini langkah awal kita umat Islam mulai bersatu. Insyaallah. Gitu, karena persatuan itu bukan suatu hal yang mustahil. Ya, kalau kita betul-betul bersatu maka kebangkitan Islam itu pasti akan terjadi. Izzul Islam wal Muslimin. Terima kasih Ustadz Rio, Ustadz Yusuf Ismail atas waktunya. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mengambil manfaat di dalamnya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.